Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, teman-teman, di sini saya mau menggambarkan kelistrikan dari kulkas satu pintu ya. Jadi kemarin-kemarin udah praktek sebagian untuk kulkas satu pintu, entah itu kerusakan apa yang perlu dicek, entah itu mati apanya. Nah, sekarang kita pelajari secara teori. Itu saya ingin menggambarkan jalur kelistrikannya satu pintu kulkas. Jadi kulkas itu kerjanya secara otomatis sebenarnya sama dengan AC ya sebenarnya. Jadi untuk pendingin kulkas satu pintu itu berbeda dengan dua pintu. Nah, ini kita bahas satu pintu terlebih dahulu untuk kelistrikannya ya di sini ya. Jadi untuk kulkas satu pintu itu sendiri, sebelum kita melakukan perbaikan, kita ketahui dulu komponen-komponennya ya. Jadi untuk kulkas satu pintu itu ada yang terutama itu adalah kompresor. Ini adalah kompresor, saya gambarkan kompresor ini. Kompresor ini merupakan ujung jantungnya ya. Jadi kalau ini nggak ada kompresor, nggak bisa nyala, itu nggak bakalan dingin. Jadi si kompresor ini fungsinya untuk mensirkulasikan freon yang ada di dalam kulkas ya, supaya bisa mendinginkan kulkasnya tersebut. Nah, setelah kompresor, kemudian ada di kompresornya itu sendiri ada overload, kemudian ada PTC relay. Nah, untuk PTC dan overload di sini saya contohkan. Jadi ini adalah overloadnya, biasanya posisi seperti ini, ada 3 pin ya dia kompresor itu. Kemudian overload seperti ini ya. Jadi overload itu overload PTC relay itu seperti ini. Kalau untuk PTC relay itu ini kan ada 2 colokannya seperti ini ya. Nah, untuk menentukan running atau starting itu seperti ini contohnya. Di sini ini adalah si runningnya ya. Nah, jadi ini adalah running atau runningnya. Yang mendapat setrum itu runningnya, dan ini common juga dapat arus ya. Kebanyakan satu pintu itu menggunakan satu pin seperti ini ya, dimana hanya untuk running saja. Jadi nggak ada tambahan kapasitor ataupun starting kapasitor ya. Jadi pakai relay saja seperti ini, relay dan juga overload. Nah, untuk fungsi dari PTC relay itu sendiri adalah sebagai ini ya. Ini kan R dan S ya. Kalau untuk dinamo R dan S itu biasa pakai kapasitor. RS itu kita kasih kapasitor. Nah, kok di sini nggak dikasih kapasitor tapi pakai relay. Nah, jadi untuk si kompresor ini kenapa kok pakai PTC? Itu dikarenakan si PTC relay ini kerjanya sama dengan kapasitor ya. Jadi di sini fungsinya itu untuk menghubungkan antara R dan S. Kemudian di dalamnya ini ada sebuah keramik. Keramiknya ini bisa menentukan resistor atau hambatan. Dia bisa naik turun sesuai dengan panasnya atau yang dibutuhkan oleh kompresor. Jadi ukurannya ini bisa naik turun ya, menyesuaikan. Sedangkan kalau kapasitor itu kalau kita kasih 5 mikro ya 5 mikro itu, kalau kita kasih 10 ya 10 mikro itu. Tapi untuk si PTC relay ini
ini menyesuaikan ya. Jadi secara otomatis. Kemudian untuk overload, di sini ada overload. Overload itu sebagai pengaman untuk mencegah si kompresor ini menjadi rusak ya. Jadi misalkan sirkulasi terjadi kebocoran, terjadi bocor, tidak sengaja kita membersihkan kulkas kemudian malah kena, kemudian bocor. Nah, si kompresor ini ketika termostat disetel, maka dia tidak akan bisa dingin karena si freon bocor, sehingga kompresor nyala terus, maka panas. Sehingga biar tidak menjadi panas yang berlebih, maka si overload ini berfungsi untuk memutus. Ini putus, maka si kompresor tidak jadi rusak. Atau bisa juga untuk kompresor yang sudah naik ampere atau terjadi kemampetan, biar tidak rusak, ini mutus. Jadi sebagai pengaman overload, kelebihan beban ya. Kemudian kita lanjut lagi, komponen selanjutnya ada termostat di sini ya. Termostat. Termo itu berhubungan dengan suhu ya. Dimana termostat itu adalah seperti saklar, sebenarnya cuma saklar. Cuman yang menentukan itu adalah suhu. Jadi suhunya itu bisa memutus dan menghubungkan sesuai dengan yang kita atur. Misal kita atur di angka 1 itu berapa derajat, maka kompresor ini akan menyambung atau memutus di suhu tersebut. Kalau termostat kita taruh di angka 1, misalkan suhunya plus 5, maka sebelum suhu plus 5 ini akan menyambung, cetek, kompresor nyala, dan suhu plus 5 itu sendiri sudah tercapai, maka ini akan memutus. Kalau suhu turun lagi menjadi plus 10, maka ini akan nyambung lagi secara otomatis. Jadi karena kita atur di angka 1 tadi, kompresor akan nyala. Jadi secara otomatis termostat ini sesuai dengan yang kita perintahkan di angka 1, 2 atau berapa. Kemudian ada switch pintu. Di sini switch pintu itu fungsinya untuk menghidupkan lampu ya, lampu yang ada di kulkas. Jadi switch pintu itu apabila tertekan oleh pintu, maka dia akan mutus. Tapi kalau pintunya dibuka, dia tidak tertekan, maka akan menghubung dan menyalakan lampu. Jadi kalau pintunya dibuka, maka ini menghubung dan lampunya nyala. Nah, untuk cara kerjanya itu seperti apa? Cara kerjanya ketika ini dialiri listrik, kita aliri listrik ya. Nah, oke teman-teman. Jadi apabila kita aliri listrik dari dua-duanya, kita aliri listrik, dimana di sini N. Kemudian termostat kita setel di angka suhu paling dingin katakanlah. Sedangkan si kulkas itu belum dingin, maka ini akan menyambung. Karena suhunya belum dingin dan kita setel supaya dingin, maka ini akan terhubung. Jadi nyambung. Nah, ini akan nyambung sehingga
arus akan mengalir ke overload, kemudian masuk ke kompresor. Sedangkan di sini listrik sudah terhubung duluan, terhubung ke PTC relay, dan si PTC relay akan menyambung, memberikan hambatan di sini, menyambungkan ke S. Jadi RS ini tersambung, kemudian di sini ada hambatannya di PTC sesuai kebutuhan dari kompresornya. Nah, ketika itu maka kompresor akan menyala. Jadi kompresor akan menyala ya. Kemudian ketika termostat suhunya sudah kulkas suhunya sudah tercapai atau sudah dingin, maka ini akan otomatis terputus, sehingga arus yang dari N ini terputus dan kompresor akan mati. Dan di sini kompresor akan mati ya, tidak nyala. Jadi kulkas satu pintu itu nyawanya itu tergantung dari arus suplai listriknya, tergantung dari termostatnya ini. Jadi kapan si termostat ngirim perintah kepada si kompresor ya. Si termostatnya disetel di berapa, maka disitulah suhu si kompresor akan berjalan sesuai dengan termostatnya. Nah, untuk cara kerja switch pintu itu sendiri dari N ini kemudian mengalir. Apabila switch pintu kita tutup, maka ini akan tidak nyambung ya. Jadi kalau pintunya kita tutup, ini akan tidak nyambung, kemudian lampu akan mati. Tapi kalau pintu kita buka, ini akan nyambung sehingga lampu akan menyala. Seperti itu. Nah, untuk cara mengetahui kerusakannya itu biasanya ya dari sini jalurnya. Kalau si kompresor nggak nyala, itu diperiksa dulu, kita langsungkan ya. Jadi tanpa termostat kita langsungkan, kita berikan power kepada C dan R. C dan R nya kita berikan power kan di sini ya, seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian di overload dan ini relaynya kita kasih power langsung 220. Kalau ini nyala berarti kemungkinan termostatnya yang rusak. Tapi kalau ini tetap tidak nyala, kita cek si PTC dan juga overloadnya. Nah, untuk selanjutnya kita juga termostat itu ada errornya juga karena dia suhu, jadi bisa ngaco ya. Jadi kalian kalau kok disetel di satu kok tetap aja masih terlalu dingin, itu kemungkinan termostatnya sudah ngaco. Atau udah pentok tapi nggak mau dingin-dingin, itu bisa juga udah ngaco. Jadi ini dilakukan pengecekan satu persatu ya. Untuk jalurnya sederhana ya, jadi cuman lewat termostat, kemudian overload, kemudian common yang dari listrik ke PTC relay, relaynya R dan S menyambungkan tapi ada resistornya, kemudian nyala kompresor. Jadi untuk nyawa kompresor tergantung dari termostat yang kita setel. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini untuk kulkas satu pintu, mungkin nanti kita gambarkan yang dua pintu. Untuk relay itu sendiri bentuknya seperti ini, tapi ada juga yang ini berada di kiri ya, R nya di kiri, S nya di kanan, itu juga ada, tapi biasanya soketnya berada di kiri, cuman beda di letaknya saja. Cuman cara kerjanya sama seperti ini kurang lebih. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga dapat dimengerti. Apabila mohon ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.